Halo, teman-teman, jangan lupa subscribe Wow Channel dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang investasi, sesuatu yang mungkin kedengarannya susah dan serem buat sebagian orang, terutama yang uangnya pas-pasan kayak aku dulu. Haha, tapi tenang aja, di sini aku bakal kasih tahu gimana caranya mulai investasi dengan modal kecil. Soalnya, investasi itu penting banget, teman-teman, buat masa depan yang lebih baik dan pastinya lebih banyak uang. Yuk, langsung aja, kita mulai. Nah, sebelum mulai investasi, hal pertama yang harus kamu lakuin adalah ngaca diri dulu, guys. Bukan ngaca beneran, tapi introspeksi diri. Coba pikirin, sebenarnya kamu investasi itu tujuannya buat apa sih? Mau pensiun muda di Bali sambil minum es kelapa? Mau beli rumah besar buat nampung koleksi sepatu cats kamu? Atau mau nabung buat uang muka mobil impian? Setelah tahu tujuannya, sekarang saatnya kenali kepribadian kamu dalam berinvestasi. Kamu termasuk orang yang berani ambil risiko atau yang main aman aja? Nah, ini penting banget, karena setiap orang punya profil risiko yang beda-beda. Kalau kamu masih pemula, aku saranin sih pilih investasi yang aman-aman aja dulu, kayak reksadana atau obligasi. Nggak usah langsung terjun ke saham-saham yang naik turunnya kayak roller coaster, nanti malah panik sendiri, haha. Ingat, teman-teman, investasi itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Jadi, penting banget buat mulai dari yang kita nyaman dan paham dulu, baru deh pelan-pelan naikin levelnya. Kalau kamu udah ngerti tujuan dan profil risiko kamu, aku jamin deh, perjalanan investasi kamu bakal lebih terarah dan minim drama. So, luangkan waktu sejenak buat mikirin ini baik-baik ya guys. Jangan sampai salah langkah di awal, nanti yang ada malah nyesel di kemudian hari. Setelah kamu paham tujuan dan profil risiko kamu, sekarang saatnya kita belajar tentang berbagai pilihan investasi yang ada. Tenang, gak perlu jadi ahli ekonomi dulu kok buat ngerti ini. Pertama, ada saham. Saham itu kayak potongan kue dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaan untung, kamu juga ikutan untung. Tapi kalau perusahaan rugi, ya siap-siap aja saham kamu ikut anjlok. Kedua, ada reksadana. Nah, kalau reksadana ini cocok banget buat pemula karena risikonya lebih rendah dibanding saham. Di reksadana, uang kamu bakal dikelola sama manajer investasi profesional yang bakal ngebantuin kamu dapetin keuntungan. Ketiga, ada obligasi. Obligasi itu kayak surat utang yang diterbitin sama pemerintah atau perusahaan. Keuntungannya lebih stabil dibanding saham, tapi ya gitu, risikonya juga lebih rendah. Terakhir, ada properti. Investasi properti emang butuh modal yang nggak sedikit, tapi keuntungannya juga lumayan gede. Kamu bisa beli tanah, rumah, atau apartemen, terus sewain atau jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dari semua pilihan investasi itu, pilihlah yang paling sesuai sama tujuan, profil risiko, dan tentu aja uang yang kamu punya. Ingat, teman-teman, investasi itu bukan satu ukuran untuk semua. Jadi, cari tahu sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan untuk investasi di instrumen tertentu. Bab 3. Bikin rencana investasi, santai aja kayak di pantai. Setelah kamu paham jenis-jenis investasi, sekarang saatnya bikin rencana investasi yang simple dan nggak bikin pusing. Ingat, teman-teman, rencana investasi yang baik itu yang sesuai sama kondisi keuangan kamu dan bisa dijalanin dalam jangka panjang. Pertama, tentuin berapa persen dari penghasilan kamu yang mau dialokasiin buat investasi. Idealnya sih minimal 10%. Tapi kalau kamu masih newbie, mulai dari 5% juga nggak apa-apa. Kedua, bagi alokasi dana investasi kamu ke beberapa instrumen investasi yang udah kamu pilih di bab sebelumnya. Misalnya, 50% di reksadana, 30% di saham, dan 20% di obligasi. Ketiga, tentuin jangka waktu investasi kamu. Apakah kamu mau investasi jangka pendek 1-3 tahun, jangka menengah 3-5 tahun, atau jangka panjang di atas 5 tahun? Keempat, jangan lupa buat ngecek dan evaluasi rencana investasi kamu secara berkala, minimal setahun sekali. Kenapa? Karena kondisi keuangan dan tujuan kamu bisa aja berubah seiring berjalannya waktu. Nah, dengan punya rencana investasi yang matang, kamu bakal lebih terarah dan disiplin dalam mencapai tujuan keuangan kamu. Ingat, teman-teman, investasi itu bukan sekadar naruh uang di suatu tempat dan berharap yang terbaik. Tapi, investasi itu butuh perencanaan yang matang biar hasilnya maksimal. Bab 4, mulai aja dulu, nggak perlu nunggu kaya. Oke, sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mulai investasi.
Eits, tapi jangan keburu takut duluan, guys. Banyak orang mikir kalau mau investasi itu harus punya modal gede. Padahal, sekarang udah banyak platform investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan mulai dari Rp1.000 aja. Yap, kamu nggak salah dengar. Dengan modal segitu, kamu udah bisa mulai belajar investasi dan ngerasain sendiri gimana serunya cuan. Nah, salah satu platform investasi yang aku rekomendasikan buat pemula adalah sebutkan platform investasi yang ingin dipromosikan. Di platform ini, kamu bisa investasi reksadana, saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya dengan mudah dan aman. Selain itu, platform ini juga punya fitur-fitur yang ramah pengguna, jadi cocok banget buat kamu yang masih awam soal investasi. So, tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya sekarang juga, dan mulai investasi dari sekarang. Bab 5, disiplin dan pantau terus, biar investasi makin mantul. Selamat guys, kamu udah resmi jadi investor. Nah, setelah mulai investasi, ada 2 hal penting yang harus kamu lakuin, yaitu disiplin dan pantau terus kinerja investasi kamu. Disiplin itu artinya kamu harus konsisten investasi setiap bulan sesuai dengan rencana yang udah kamu buat sebelumnya. Jangan sampai kamu malah tergoda buat ngabisin uang investasi kamu buat hal-hal yang kurang penting. Selain disiplin, kamu juga harus rajin-rajin mantau kinerja investasi kamu. Cek secara berkala, apakah investasi kamu udah sesuai dengan tujuan yang udah kamu tetapkan di awal. Kalau ternyata kinerja investasinya kurang bagus, jangan panik dulu guys. Coba analisis dulu penyebabnya. Apakah karena kondisi pasar yang lagi bergejolak atau karena ada kesalahan dalam strategi investasi kamu? Kalau udah ketemu penyebabnya, kamu bisa langsung ambil tindakan yang tepat. Misalnya, dengan mengganti instrumen investasi atau menyesuaikan kembali alokasi dana investasi kamu. Ingat teman-teman, investasi itu bukan sesuatu yang bisa kamu atur dan lupakan. Kamu harus aktif memonitor dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan disiplin dan rajin memantau, aku yakin investasi kamu bakal tumbuh dengan optimal dan kamu bisa mencapai tujuan keuangan kamu dengan lebih cepat. Outro, yuk! Mulai investasi sekarang. Itu dia guys, 5 langkah praktis memulai investasi dengan modal kecil ala aku. Gimana? Gampang banget kan? Ingat, kunci sukses dalam berinvestasi itu cuma 2, konsistensi dan kesabaran. Jangan berharap jadi kaya mendadak dalam semalam karena investasi itu butuh waktu dan proses. So, jangan ragu lagi buat mulai investasi dari sekarang guys. Mulailah dengan modal yang kamu punya, pelajari terus ilmu tentang investasi, dan jangan takut buat belajar dari kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kamu buat segera memulai perjalanan investasi. Jangan lupa subscribe Wow Channel dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you in the next video.